topik berikutnya ya Bu ya. Setelah kita Wait. membahas tentang tenaga kerja Oh. yang ada di negara asing, Mm-mm. sekarang kita topiknya ke pembahasan terhadap penghargaan-penghargaan yang diraih oleh Menteri Pariwisata ini, Bu. Mm. Kamu dapat isu ya? Isu baru? Iya. Saya lihat sih Gimana? kayak apa sih efeknya itu untuk Mm. masyarakat penghargaan-penghargaan tersebut itu? Oh, jadi gini. Ini rumor yang lagi rame ya di DPR. Jadi ada rapat, eh, Menteri Pariwisata dipanggil oleh DPR, rapat biasa ya. Jadi mempertanyakan kinerja. Nah, pada saat itu Menteri Pariwisata membeberkan ya dengan beberapa penghargaan yang dia dapat, sekian-sekian gitu kan. Nah, jadi dipertanyakan oleh DPR bahwa apa dampak daripada penghargaan itu bagi masyarakat Indonesia. Apalagi kan Bali juga mendapat ya penghargaan itu. Nah, sekarang dampaknya apa sih dari masyarakat? Apakah itu menjadi jaminan, ya kan, terhadap masyarakat Indonesia sendiri terkait dengan pariwisata yang ada di wilayah Indonesia. Nah, menyikapi hal tersebut ya Bu ya, saya lihat kan struktur pariwisata itu gambarannya ya tidak berubah ya Bu ya. Saya pikir Hmm, Bali terhadap Indonesia itu kontribusinya mungkin paling tinggi ya untuk ya, pariwisata asing ya, bukan ya, warga lokal. oke. Nah, penghargaan-penghargaan tersebut itu apakah ada animo masyarakat gitu Bu? Hmm, Kayak ibarat masyarakat ini bangga terhadap pencapaian tersebut hmm, sampai dia ada huru-hara lah, ada perayaan begitu. jadi gini, kalau dulu kemungkinan iya ya, tapi kalau sudah beberapa tahun ini sekarang masyarakat sudah jenuh dengan seremonial gitu kan, dengan apa, pemberitaan-pemberitaan yang di apa, live ya, maksudnya di live gitu. Artinya cuma sebagai apa, pencitraan gitu ya, terkait sekian-sekian gitu. Nah, sekarang kata pariwisata. Pariwisata ini kan membungkus semua ya, apalagi warga negara asing. Paling nomor satu adalah mereka mendapatkan keamanan, rasa aman, nyaman gitu. Nah, salah satunya yaitu tidak banyaknya pungli, tidak banyaknya pemalakan, ya kan? Kemudian jalan tidak terlalu macet, kemudian isu-isu sampah yang di Bali ya. Terus itu lagi isu-isu apa namanya, keributan seperti keributan-keributan gitu kan. Eee, Nampaknya kecil-kecil aja gitu, tapi kan dampaknya itu sangat berpengaruh. Itu Hmm. salah satunya. Nah, keamanan, faktor keamanan apa aja? Itu tadi, kemudian adanya kekerasan, apa, maling ya juga, terus itu penjambretan, ya kan? Kalau dulu Bali identiknya eh, tidak akan ada barang yang hilang apabila kita tinggalkan eh, di jalan aja gitu, tidak akan begitu gitu. Tetap utuh, dan apabila hilang pasti dikembalikan kan gitu. Hmm. Tidak begitu lama kalau kehilangan apa namanya, kehilangan barang atau sesuatu yang begitu sih. Oh, jadi kredibilitas penghargaan tersebut Hmm. ya itu kan mungkin berdasarkan data apa riset kepuasan masyarakat Hmm? tertentu, Bu? Coba. Jadi begini, saya juga heran ya, uh, dari mana sih dapat penghargaan itu gitu, tiba-tiba muncul gitu kan. Nah, adanya ini gitu. Nah, apakah yang jadi pertanyaan ya, apakah penghargaan itu dibayar atau barter dengan sesuatu gitu.
demi untuk mencapai. Sekarang gini, dapat penghargaan. Yang diuntungkan siapa? Apakah masyarakat kecil? Toh masih ada yang tidur di jalanan. Toh masih ada yang kerja 24 jam, mengais-ngais. Kemudian yang sangat diuntungkan ya jelas pengusaha. Siapa pengusaha itu kan begitu. Nah, siapa orang-orang yang bercokol dengan dunia pariwisata? Misalnya ada proyek pariwisata kan banyak. Terlalu banyaknya pencitraan yang kita bilang tadi, fashion show apa itu apakah menjamin? Tidak. Jadi pariwisata itu nomor satu adalah keamanan, kenyamanan. Satu lagi Bu, mungkin Apa tuh? akses publik ya seperti transportasi. Betul. Nah, itu kan ya transportasi publik. saya pikir kan dengan adanya isu-isu seperti di akhir tahun ini ya Bu, ya maaf ya, saya nggak menyudutkan Bali ya Bu. Jadi mungkin kan di Sumatera pun banjir. Betul. Begitu ya. Nah, saya pikir tuh data riset begini itu bisa ditegaskan oleh data apa gitu. Soalnya kalau dari tingkat kepuasan masyarakat lokalnya aja rendah ya Bu ya, maksudnya masih ada aduan masyarakat yang tidak didengar oleh petinggi. Petinggi lokal kayak gitu Bu. Betul. Nah jadi kita juga ini ya, jadi dilema ya. Makanya di Bali ini adalah normalisasi. Nah, apa imbas dan efek dari normalisasi? Ada di tulisan-tulisan saya. Silakan baca ya. Dan di akun-akun saya selalu menulis. Nah, di akun apa itu Bu? Di akun ada nanti dicantumkan. Kemudian ada tulisan saya ya di beberapa media gitu kan. Yang kita kan holding ya, holding company gitu. Jadi kita network grupnya. Nah situ tulisan-tulisan saya. Nah makanya jurnalis itu tugasnya menulis, kemudian menyikapi kebijakan-kebijakan. Nah bukan berarti kita itu sebagai ada yang menunggangi atau ada titipan. Nah itu adalah memang tugas jurnalis. Makanya jurnalis kan nggak mungkin dong tanda kutipnya kan gitu. Tapi berarti Ibu ini menyikapi kata titipan tersebut Bu. Gimana? Apakah ada berita-berita apalagi ada yang sorry ya, penghargaan titipan begitu. Oh ya, nah saya lupa itu pada saat saya masih ambil belum sarjana ekonomi, itu ada suatu seperti yang dibilang masnya yang titipan gitu. Itu ada gitu. Jadi dramatisirnya untuk sebagai salah satunya adalah pencitraan tadi gitu. Jadi ini loh gitu yang kita dapat. Jadi bukan hanya penghargaan itu, tapi prestasi misalnya kita membagi-bagi sumbangan gitu, terus kita datang ke ke orang-orang yang tidak mampu tapi tetap disorot gitu kan. Nah jadi ya notabene-nya kan jadi hilang pahalanya begitu. Bahasa orang tua tuh hilang gitu. Jadi biasa aja gitu dah, biasa aja. Jadi ada orang yang tidak mau terekspos ya. Itu sih. Oke, jadi untuk pemberitaan yang modelan begitu ya Bu ya, untuk penghargaan-penghargaan yang jangan kayak gitu tuh cuma omong-omong aja ya Bu. Sedangkan data peningkatan kualitas dan lain-lain itu tidak menyusul ke penghargaan tersebut. Oke, nah silakan saja disurvei, ya kan, disurvei masyarakat. Jadi jangan asumsi dari berkepentingan. Oke, dilihat kredibilitas ini sudah jadi. Apa dibuat begitu supaya menutup kekurangan? Ya Bu. Ya. Salah satunya
supaya terlihat seksi Kemungkinan gitu ya. kan pariwisata. Iya, benar sekali. Jadi sebetulnya ya begitulah. Jadi kita boleh bebas, tapi jangan kebablasan. Oke, baik. Berarti untuk berasumsi terhadap petinggi-petinggi kita tuh kita boleh aja ya mungkin menyuarakan pendapat Kebenaran. kita, cuma memang ada Betul. batas. Iya, benar juga. Dan juga apabila kita menyuarakan, jangan mudah tersinggung, sensitif, lalu menilai orang itu bahwa ini dari kelompok A, kelompok B akan menyerang saya. Oh, ada Bu, ada Lucu. yang mengotak-kotakan gitu petinggi? Ada. Jadi seolah-olah ini dia menyerang saya gitu kan dengan blok-blok ada yang perorangan, ada kelompok, ada dan golongan. Jadi lucu gitu loh. Iya ya, maksudku Lucu tuh kayak gitu. malah pemimpin ini memecah belah bukan mempersatukan Nah, gitu. benar. Jadi sebagai pemimpin janganlah kita menghembuskan sesuatu yang belum kita riset dulu gitu. Jadi jangan ngecap kalau anak Medan bilang. Baik Bu Neti. Jadi mungkin segitu ya tentang isu pariwisata yang mengenai penghargaan yang dilihat di media itu di permukaannya tidak seperti kenyataan yang kita lihat di lapangan ya Bu ya. Oke. Oke, terima kasih Bu Terima Neti. kasih. Selamat malam. Bye.